Halo teman-teman, video tutorial ini akan menunjukkan cara membuat animasi tulisan di PowerPoint. Di sini saya akan contohkan satu slide saja ya, agar videonya tidak terlalu lama. Sebenarnya caranya tidak terlalu rumit. Teman-teman tinggal ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan konsep animasi tulisan yang teman-teman inginkan. Langsung saja kita buat animasi tulisan hanya dengan menggunakan PowerPoint. Pertama-tama, buat slide baru, lalu hapus text box bawaannya. Kemudian ke menu Home dan pilih text box. Klik pada slide-nya, lalu ubah pengaturan teksnya sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya mengatur ukuran teksnya menjadi 96 ya. Kemudian mulai ketikkan tulisannya di slide dan atur posisinya agar pas di tengah. Karena saya ingin membuat tulisan yang terdiri dari dua kata, yang mana setiap kata arah pergerakan animasinya berbeda, maka saya perlu menambahkan satu lagi text box yang baru untuk memisahkan tulisannya. Lalu saya hapus kata yang sama di text box pertama dan menempatkan text box yang kedua di samping text box yang pertama. Pada contoh ini saya akan membuat satu garis di atas kedua text box utama. Untuk mengedit ukuran garisnya, buka jendela pengaturan Shape Format dengan mengklik tanda panah kecil di bagian pengaturan Shape Style. Pada jendela pengaturan Shape Format ini, kita bisa mengatur warna, lebar, dan gaya garisnya. Nah, untuk menambahkan lebar garisnya, pada pengaturan Width, saya menambahkan nilainya menjadi 8 poin. Setelah itu, ubah warna background slide-nya dengan mengklik kanan di area kosong pada slide, lalu pilih Format Background. Pada jendela pengaturan Format Background, ganti warnanya di pengaturan Color. Di sini saya buat warna tulisan utama menjadi putih, dan warna garisnya menjadi biru angin. Kemudian tambahkan lagi text box yang baru untuk membuat tulisan baru jika diperlukan. Dan di sini warna tulisan barunya saya buat sama dengan warna garisnya. Lalu geser text box-nya agar sejajar dan tepat di samping garis. Kemudian pilih text box-nya dan tekan tombol Ctrl dan D pada keyboard secara bersamaan untuk menduplikasinya. Saya menempatkan duplikasinya di bagian bawah kanan tulisan utama. Pilih juga garisnya dan tekan tombol Ctrl dan D untuk menduplikasinya. Lalu tempatkan duplikasi garisnya di samping duplikasi text box di bawah tulisan utama. Lalu atur posisinya agar lebih rapi dan sejajar, dan ubah tulisan yang berada di bagian tulisan utama. Amati semua kembali text box dan garis untuk merapikan posisinya jika masih belum sesuai dengan konsep yang teman-teman inginkan ya. Nah, nanti saya akan membuat animasi tulisan yang paling atas dan yang paling bawah mulai muncul setelah animasi garis, dengan pergerakan yang dimulai dari samping garis. Oleh karena itu, saya perlu membuat bentuk persegi berwarna sama dengan warna background agar tulisannya tidak terlihat saat animasi tulisannya melewati garis. Lalu hilangkan garis pinggirnya dengan cara mengklik Shape Outline dan pilih opsi No Outline. Klik kanan kotak perseginya dan pilih Send to Back. Jangan lupa juga dengan tulisan yang paling atas, klik kanan text box-nya dan pilih Send to Back. Kemudian pilih kotak perseginya dan tekan Ctrl dan D secara bersamaan untuk menduplikasinya. Dan posisikan di area garis yang bawah. Klik kanan duplikasinya, pilih Send to Back. Begitu juga dengan text box yang bawah, klik kanan dan pilih Send to Back. Jadi, dengan tambahan dua kotak persegi yang diberi warna yang sama dengan warna background ini, nantinya secara visual, animasi tulisan yang paling atas dan yang paling bawah terlihat muncul dari ujung garis. Nah, konsep tulisannya sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menganimasikannya. Buka menu Animations, teman-teman sudah bisa menutup jendela pengaturan format shape-nya ya. Dan sekarang kita buka jendela Animation Pane. Kita mulai dengan menganimasikan garis, klik pada garis yang atas, lalu pilih animasi white. Ubah arah pergerakan animasinya dari kanan ke kiri. Kurangi durasinya menjadi 0,25 detik, dan pastikan pengaturan start-nya adalah on click. Karena pergerakan animasi yang terlihat pertama nanti adalah garis. Selanjutnya menganimasikan garis yang bawah. Klik garisnya, klik Add Animation, dan pilih animasi wipe. Lalu ubah arahnya menjadi dari kiri ke kanan. Kurangi durasinya menjadi 0,25 detik. Dan pada pengaturan start, pilih with previews. Karena saya ingin kedua animasi garis bergerak serentak. Selanjutnya klik text box paling atas, klik add animation, dan pilih animasi wipe. Lalu ubah arahnya menjadi dari kanan ke kiri. Kurangi durasinya menjadi 0,25 detik. Dan pada pengaturan start, pilih after previews.
karena saya ingin animasi tulisan ini bergerak setelah animasi garis. Kemudian kita ke text box paling bawah, klik Add Animation, lalu pilih animasi Wipe. Ubah arahnya menjadi dari kiri ke kanan. Kurangi durasinya menjadi 0,25 detik. Dan pada pengaturan startnya, pilih With Previews, karena saya ingin teks yang atas dan bawah bergerak serentak setelah animasi garis. Kita pantau dulu hasil pengeditan animasinya. Nah, sudah sesuai dengan yang saya inginkan tadi ya. Kemudian klik text box utama yang bagian kiri, klik Add Animation, lalu pilih Fly In. Lalu ubah arahnya menjadi dari kiri ke kanan. Dan di jendela pengaturan Animation Pane, klik tanda panah lock animasinya, pilih Effect Options, dan pada slider pengaturan Smooth End, ubah nilainya menjadi 0,5 detik. Cara ini agar membuat pergerakan animasi tulisannya tidak kaku. Jadi saya perlu memperlambat akhir pergerakannya. Kemudian klik text box tulisan utama sebelah kanan, klik Add Animation, dan pilih Fly In. Ubah arah pergerakan animasinya menjadi dari kanan ke kiri. Nah, saya ingin agar kedua animasi tulisan utama bergerak serentak, jadi saya perlu ubah durasinya menjadi 0,25 detik dan mengubah pengaturan startnya menjadi With Previews. Pada Animation Pane, saya perlu ubah juga Smooth End-nya menjadi 0,25 detik agar pergerakan akhir animasinya tidak kaku. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, kita lihat dulu hasil pengeditan animasi pembukaannya. Sementara hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, jika diperlukan, kita akan membuat animasi penutup. Klik garis yang atas, klik Add Animation, lalu di kotak bagian Exit, pilih animasi Wipe. Ubah arah animasinya menjadi dari kanan ke kiri. Kurangi durasinya menjadi 0,25 detik, dan pada pengaturan Start, klik On Click. Selanjutnya, klik garis yang bawah, klik Add Animation, dan pada kotak Exit, pilih Wipe. Lalu ubah arah animasinya menjadi dari kiri ke kanan. Kurangi durasinya menjadi 0,25 detik, dan pada pengaturan startnya, ubah menjadi With Previews agar animasinya serentak dengan garis yang atas. Kemudian klik text box yang paling atas, klik Add Animation, pada kotak animasi Exit, pilih Wipe. Ubah arahnya menjadi dari kanan ke kiri. Kurangi durasinya menjadi 0,25, dan pada pengaturan Start, pilih After Previews. Selanjutnya, klik text box paling bawah, klik Add Animation, dan pada kotak animasi Exit, pilih Wipe. Ubah arahnya menjadi dari kiri ke kanan. Pada pengaturan Start, pilih With Previews. Dan kurangi durasinya menjadi 0,25. Sementara hasilnya masih seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik tulisan utama yang sebelah kiri, klik Add Animation, pada kotak animasi Exit, pilih Fly Out. Ubah arahnya menjadi dari kanan ke kiri. Kurangi durasinya menjadi 0,25. Dan pada pengaturan Start, pilih After Previews. Kemudian klik tulisan utama sebelah kanan, klik Add Animation, pada kotak animasi Exit, pilih Fly Out. Ubah arahnya menjadi dari kiri ke kanan. Kurangi durasinya menjadi 0,25. Pada pengaturan Start, pilih With Previews. Jika kita mainkan animasinya, pergerakan tulisan utamanya masih terlihat kaku ya. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi kecepatan pergerakan awal animasi penutup untuk tulisan utama. Caranya di jendela animasi Pane, klik tanda panah pada lock animasi tulisan utama yang sebelah kiri, pilih Effect Options, lalu tambahkan nilai Smooth Start-nya menjadi 0,25 detik. Buat juga pengaturan yang sama untuk tulisan utama yang sebelah kanan. Nah, kita coba mainkan animasi penutupnya. Hasilnya sudah sesuai ya. Saatnya kita mainkan slideshow-nya untuk melihat hasil keseluruhan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Itulah tadi cara membuat animasi tulisan di PowerPoint. Teman-teman boleh bereksperimen untuk menghasilkan animasi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, dukung terus dengan mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial terbaru lainnya dari channel Kepo Art Studio. Sampai jumpa!